Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Insat ya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas kisi-kisi SKB perawat. Yang ini aku adaptasi dari kisi-kisi tahun lalu, tepatnya pada SKB 2020 ya. Ya harapannya semoga kisi-kisi tahun ini tuh mirip ya dengan tahun lalu gitu. Jadi video aku ini teratur nih dari kisi-kisi yang pertama kesehatan umum sampai ke kisi-kisi SKB perawat. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas pengelolaan pelayanan keperawatan. Tapi iya, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku udah tambah semangat loh buat video baru. Apalagi sebentar lagi aku OTW 100.000 subscriber. Kawal terus aku supaya aku tetap semangat terus buat video. Dan iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif nih, baik itu di postingan ataupun di story. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, kita langsung ke slide yang pertama. Nah, seperti video aku sebelum-sebelumnya, aku selalu nih kasih rangkuman materi dulu, baru setelah itu kita akan ngebahas soal. Oke, sekarang kita masuk ke definisi. Nah, manajemen, jadi kata manajemen ini berasal dari kata manus yang artinya adalah tangan. Maka diartikan secara singkat sebagai proses menyelesaikan pekerjaan melalui tangan orang lain. Nah, manajemen mendefinisikan manajemen keperawatan sebagai proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, rasa aman kepada pasien, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian manajemen keperawatan mempunyai lingkup nih, manajemen operasional yang merencanakan, mengatur, dan menggerakkan para karyawannya untuk memberikan pelayanan keperawatan yang sebaik-baiknya kepada pasien melalui manajemen. Itu adalah definisi dari manajemen. Karena untuk pengelolaan pelayanan keperawatan ini teman-teman perlu digarisbawahi yang masuk ke dalamnya itu adalah apa aja sih? Ya, tentang manajemen keperawatan, kemudian gaya kepemimpinan, etika keperawatan, fungsi manajemen keperawatan, itu kayak kurang lebih disitulah submaterinya. Oke, kita lanjut. Fungsi manajemen keperawatan itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ini adalah perencanaan, yang biasa disingkat pada huruf P. Jadi planning bahasa Inggrisnya ya. Ingat aja POAC. Nah, itu adalah fungsi manajemen keperawatan. O-nya itu apa? O itu ada organisasi atau dalam bahasa Inggrisnya organizing ya. Jadi singkatannya adalah yang O, PO. Kemudian apa? Pergerakan atau actuating disingkat dengan huruf A, ini dia POA. C-nya apa? Pengawasan atau controlling gitu. Ini yang merupakan fungsi dari manajemen keperawatan. Nah, teman-teman tinggal diingat aja POAC. Nah, sumber lain itu ada tambahan sih selain POAC, tapi apakah itu hanya berlaku untuk nurse? Coba didiskusikan di kolom komentar ya. Kayak dari buku Sinersi itu ada tambahannya S. S itu apa? Staffing. Nah, staffing ini kayak kurang lebih pengelolaan staffnya gitu ya, kayaknya ketenaga kerjaannya. Tapi apakah itu hanya untuk nurse atau enggak, aku juga kurang paham. Teman-teman tinggal diskusi aja di kolom komentar ya, apakah S ini tambahan untuk nurse atau enggaknya kayak gitu. Oke, kita langsung ke gaya kepemimpinan ya. Nah, ini tuh masuk ke dalam pengelolaan pelayanan keperawatan ya. Nah, untuk otokratik, nah ini nama lainnya ini adalah otoriter ya. Otoriter. Nah, biasanya untuk gaya kepemimpinan otoriter ini biasanya ketua atau kepala ruangan itu mengambil tindakan sendiri. Nah, berarti ini mengambil tindakan sendiri. Jadi dia nggak minta pendapat bawahannya atau tidak meminta pendapat staf lain gitu. Jadi tindakan pengambilan keputusan sendiri ya, pengambilan keputusan sendiri. Kemudian laissez-faire ini adalah tipe kepemimpinan yang santai. Jadi biasanya dia tuh selalu mengharapkan kemandirian dari bawahannya atau stafnya. Biasanya dia ini memberikan pengarahan itu yang minimal atau bahkan sama sekali enggak ada diarahkan gitu. Jadi udah semuanya diserahkan sama bawahannya gitu. Jadi dia menganggap bawahannya itu udah mandiri lah, nggak perlu diatur dia. Itu adalah gaya kepemimpinan laissez-faire atau bertipe yang santai gitu.
Kemudian demokratik. Demokratik ini gaya kepemimpinan yang kayak gimana sih? Untuk demokratik ini sama dengan kata demokrasi ya. Jadi dia mengikut sertakan semua dalam pengambilan keputusan. Jadi bukan atas keputusan dia saja, tapi keputusan bersama. Apakah itu keputusan kepala ruangannya beserta staf-stafnya. Jadi kayak bersama-sama lah untuk mengambil keputusannya. Itu masuk ke dalam demokratik. Jadi mengikut sertakan lah ya. Mengikut sertakan staf dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian kita lanjut ke metode asuhan keperawatan. Nah, metode keperawatan tim ini gimana sih? Jadi keperawatan tim itu dia ada ketua kelompoknya ya teman-teman. Ada ketua kelompok. Jadi biasanya kalau pas lagi dinas itu satu tim itu dipimpin sama ketua tim. Nah itu tuh biasanya dipilih berdasarkan pengalaman kerja, apakah kepemimpinan atau senioritasnya. Ini masuk ke dalam keperawatan tim. Sedangkan model keperawatan primer ini adalah perawat itu bertanggung jawab 24 jam. Jadi perawat bertanggung jawab 24 jam ya. Jadi semua itu sudah diserahkan kepada perawatnya gitu. Apakah untuk mengkoordinir asuhan keperawatan sampai evaluasi kondisi pasiennya. Nah, biasanya itu pada model primer ini tuh menunjukkan kemandirian perawat ya. Jadi nggak ada ketua timnya. Ya misalnya kayak dalam satu ruangan ada 3 atau 4 pasien itu. Jadi nggak ada tuh yang ketua tim, ada yang bawahannya. Jadi kerjanya sama emang semua. Jadi dianggap perawat itu sudah bisa lah menghandle semuanya. Itu model keperawatan primer. Kemudian model tim primer ini kombinasi ya. Jadi ada ketua kelompoknya, ada metode tim ini dan metode primer. Jadi dia ada ketua kelompok dalam satu dinas itu, tapi perawatnya tetap dianggap mandiri juga, bisa bertanggung jawab nih, memberikan asuhan keperawatan dan evaluasi itu tadi ya untuk ke pasiennya gitu. Jadi ini adalah kombinasi ya. Nah itu dia teman-teman. Oke kita lanjut. Kita masuk ke etika keperawatan. Nah, untuk etika keperawatan ini yang pertama adalah autonomi. Nah, autonomi itu apa sih? Jadi autonomi itu adalah pasien dan keluarganya itu berhak ya, berhak menolak. Jadi dia ada hak untuk menolak. Apakah itu menolak tindakan? Nah, itu adalah autonomi. Kemudian untuk beneficence apa sih? Nah, beneficence ini adalah perawat itu melakukan hal yang baik ya. Jadi itu menguntungkan pasien. Berbuat baik dan menguntungkan pasien. Kemudian justice itu apa sih? Perawat itu melakukan pekerjaannya biasanya itu sesuai dengan standar praktek atau SOP ya. Ingat aja yang ini SOP. Nah untuk non malfeasance ini perawat itu dalam melakukan pelayanan itu tidak menimbulkan bahaya atau cedera ya. Tidak menimbulkan bahaya. Atau cedera. Veracity teman-teman ingat aja ini jujur ya. Jadi perawat dalam memberikan informasi kepada pasien itu harus akurat, kemudian komprehensif juga. Jadi diingat aja di sini informasi yang akurat. Info yang akurat. Nah untuk fidelity ingat aja menepati janji ya. Menepati janji. Kemudian confidentiality. Nah ini adalah kerahasiaan ya. Jadi misalnya ada info dari klien itu nggak boleh perawatnya itu menyebarluaskan gitu. Kemudian accountability. Nah accountability ini standar ya. Jadi standar yang pasti untuk tindakan seorang profesional, seorang perawat itu dapat dinilai dari berbagai kondisi gitu ya. Masuk ke dalam accountability, standar lah ya. Standar yang pasti. Nah, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman yang perawat, tahun ini insya Allah aku udah berusaha untuk membantu kalian dengan persiapan 100% karena saat di SKB nantinya akan ada 30% soal kesehatan umum dan
70% soal SKB perawat. Jadi untuk teman-teman perawat, ini persiapannya insya Allah bisa 100%. Jadi saat nanti nilai SKB bisa menunjang karena bobotnya yang tinggi. Ingat teman-teman, bobot untuk SKB itu 60%. Jadi harus dimaksimalkan ya. Nah buat teman-teman yang nggak cukup rasanya kalau belajar hanya dengan buku fisik, Kak aku butuh juga tryout online karena kan nanti kita ujiannya juga online. Jadi aku mau belajar untuk memanajemen waktu. Tenang aja, aku ada rekomendasinya. Nah ya aku mau rekomendasiin website online jadi cpns.com. Nah teman-teman yang penasaran gimana sih Kak websitenya? Nah kalau kalian belum daftar akun, kalian tinggal daftar aja. Dan kalau kalian udah login, kalian tinggal klik aja menu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian klik pembelian paket soal. Dan ini tuh ada SKD, SKB, dan P3K. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja sesuai formasi kalian. Nah aku akan kasih contoh gimana sih kalau misalnya kalian mau order yang SKD. Kalian klik aja SKD dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalian klik formasi SKD CPNS. Nah, ini dia harga normalnya 126.000, tapi tenang aja teman-teman bisa pakai kode referral aku Kartika supaya kalian dapat potongan harga. Kalian klik aja di kode referral ini Kartika dengan huruf besar semua tanpa spasi, kalian klik gunakan kode. Nah, kode referralnya valid, kita cek. Nah, harganya sudah berkurang dari 126.000 jadi 99.000. Jadi murah banget ya. 99.000 kalian udah bisa latihan tryout CAT. Klik aja pembelian dan ikuti instruksi pembayaran. Nah, itu dia teman-teman tuh rangkuman materinya. Kita langsung aja ke latihan soal. Soal nomor 1. Anak perempuan berusia 10 tahun dirawat di ruang perawatan isolasi khusus untuk anak terdiagnosa COVID-19. Hasil pengkajian, anak sering bertanya kepada perawat tentang penyakitnya, kenapa dia dirawat di ruangan khusus, serta kenapa perawat menggunakan pakaian yang berbeda di ruangan tempat ia dirawat. Namun, orang tua pasien melarang perawat untuk memberitahukan penyakitnya. Apakah dilema etik yang terjadi pada kasus tersebut? A. Confidentiality. B. Beneficent. C. Autonomy. D. Veracity. E. Fidelity. Nah, jawaban yang paling tepat pada soal nomor 1 ini adalah A. Confidentiality. Nah, kenapa jawaban yang A yang paling tepat? Karena untuk confidentiality ini tadi udah kita bahas ya, artinya itu adalah menjaga kerahasiaan ya. Jadi ini menjaga kerahasiaan. Karena kan statusnya di sini anak berusia 10 tahun. Nah, kalau anak berusia 10 tahun itu artinya dia masih dalam kategori anak-anak, dan yang menjadi tanggung jawab itu adalah keluarga inti. Ini orang tuanya tuh melarang untuk memberitahu ke anaknya karena apa? Takut aja jadi memperburuk kondisi si anak gitu. Jadi dengan perawat mengikuti keinginan si orang tua ini atau sebagai penanggung jawab ya, karena dia masih kategori anak-anak. Nah, ini masuk ke dalam etika keperawatan confidentiality, jadi menjaga kerahasiaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perawat pelaksana melaksanakan hasil keputusan rapat di ruangnya tentang penggunaan APD untuk menghadapi COVID-19. Apakah fungsi manajemen pada kasus tersebut? A. Planning. B. Directing. C. Actuating. D. Organizing. E. Controlling. Nah, tadi kita udah bahas ya untuk fungsi-fungsi manajemen. Nah, di sini kita lihat lagi nih di kasus melaksanakan hasil keputusan. Nah, itu artinya sudah ada suatu pergerakan ya. Jadi sudah ada aktualisasi lah. Jadi mengaktualisasikan konsep. Nah, itu kan yang sudah direncanakan, sudah dijalankan. Itu merupakan kegiatan dari actuating. Jadi suatu pergerakan, sudah ada pergerakan atau pelaksanaan gitu ya. Jadi ini masuk ke dalam actuating atau pergerakan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah actuating, yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perawat meminta kepada kepala ruang untuk dijadwalkan kerja pada shift malam dan melanjutkan ke shift pagi dengan alasan rumah jauh dari rumah sakit. Kepala ruang menolak permintaan tersebut dengan mempertimbangkan beban kerja dan pasien safety. Kepala ruang meminta kepada perawat agar berdinas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala ruang tersebut? A. Autokratik. B. Demokratik. C. Laissez-faire. D. Transaksional. E. Transformasional. Oke, tadi kita udah bahas juga ya untuk gaya kepemimpinan keperawatan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang A. Autokratik atau otoriter.
Jadi si kepala ruangnya ini bersifat otoriter ya. Karena dia kan sudah menentukan nih jadwal dinas dan untuk dirubah-rubah dia tuh nggak mau. Itu tadi, dia hanya pakai hasil keputusan dia sendiri. Dia nggak mau mengikutsertakan stafnya atau berdemokrasi lah, berdemokratik untuk ngambil keputusan. Jadi memang hanya keputusan dia dan itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya untuk otoriter. Jadi karena kan tadi dia sudah shift malam, kemudian dia mau lanjut aja ke shift pagi karena alasan rumahnya yang jauh. Tapi tadi kepala ruangnya menolak karena keputusan dia tadi sudah ditentukan di jadwal dinasnya, nggak boleh ditukar-tukar kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk otoriter itu bukan hanya dia kayak egois aja ya. Sebenarnya sih ini sudah dikatakan profesional juga gitu, karena sudah ditentukan jadwal dinasnya ya harus diikuti jadwal dinasnya, kecuali misalnya ada kendala yang lain. Ini kan alasannya hanya rumah jauh dari rumah sakit, jadi kurang masuk akal. Jadi sebenarnya otokratik itu atau otoriter itu nggak selamanya buruk sih gaya kepemimpinan itu, karena dia lebih tegas ya dalam membina bawahannya atau stafnya. Jadi jawaban yang paling benar ada di option A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ruang rawat ICU dengan jumlah tempat tidur sebanyak 12 unit, terdapat perawat berpendidikan nurse sebanyak 15 orang dan memiliki sertifikat pelatihan perawatan pasien kritis. Kepala ruang mengalokasikan 1-4 pasien untuk setiap perawat. Perawat bertanggung jawab terhadap pengelolaan asuhan keperawatan sejak pasien masuk sampai pulang. Apakah metode asuhan yang diterapkan? Nah, tadi kita udah bahas ya, kalau untuk tim itu biasanya ada ketua timnya. Sedangkan untuk yang primer itu biasanya perawat itu dianggap sudah mampu atau kemandirian perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, itu tadi misalnya kayak 1-4 pasien untuk setiap perawat itu kan sudah dianggap perawat itu kompeten atau mandiri lah dalam memberikan asuhan keperawatan gitu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah metode primer. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Perawat baru ditempatkan di ruang rawat inap penyakit bedah ditegur oleh ketua tim karena dianggap terlalu lama dalam menyiapkan peralatan tindakan untuk tindakan perawatan luka. Perawat tersebut menjelaskan bahwa ada peralatan yang perlu diperiksa dan ketersediaannya terlebih dahulu. Apakah tindakan selanjutnya dari ketua tim? A. Melakukan pendampingan. B. Mengevaluasi kemampuan perawat baru. C. Memberikan orientasi ulang persiapan tindakan. D. Menunjuk perawat senior memberikan bimbingan. E. Menyusun program mentoring untuk perawat baru. Oke, kita langsung aja ke option jawaban. Jawaban yang paling tepat adalah mengevaluasi kemampuan perawat baru. Nah, kalau misalnya kayak menyusun program mentoring, kemudian menunjuk perawat senior untuk memberikan bimbingan, nah itu kayak bukan kerjaan dari ketua tim lagi ya. Karena kan untuk penerimaan perawat itu biasa kan ada seleksinya, apakah seleksi tulis, apakah itu seleksi tindakan, itu kan pasti sudah masuk ke dalam tahap itu gitu. Jadi udah nggak tugasnya ketua tim lagi. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh ketua tim itu ya ini tadi, mengevaluasi kemampuan perawat baru. Jadi jawaban yang paling benar ada pada option B. Oke teman-teman, kayaknya itu aja dulu yang bisa aku share ke kalian. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman perawat yang lagi cari kisi-kisi SKB perawat. Nah, kalau misalnya nanti ada kisi-kisi terbaru untuk tahun 2021 ini aku akan share, insya Allah pasti akan aku share. Oke, kalau kalian suka sama channel aku jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.